Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ismi Fauruza Manuryadin ana min fasli jim. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan mata kuliah studi naskah Arab, naskah pertama yakni pembahasan terkait dengan ulumul Quran. Pada pembahasan ulumul Quran ini yang akan kita bahas terkait dengan pengertian, kemudian pengumpulan melalui 3 periode, proses pengumpulan, perbedaan, ditambah dengan tafsir, pengertian, tafsir bil maksuri, dan tafsir bil ro'yi. Nah, pada pertemuan kedua, kita akan membahas terkait dengan pengertian pengumpulan Al-Quran. Yutlaqu jam'ul Qur'ani wa yuradu bihi indal ulama'i ahadul ma'nayaini. Menurut pendapat para sarjana dapat didefinisikan mengambil salah satu dari dua makna ini. Al-ma'nal awwalu, definisi yang pertama, jam'uhu bima'na hifdihi fis suduri. Pengumpulan Al-Quran bermakna menghafalnya di dada. Al-ma'na as-sani, definisi yang kedua, jam'ul Qur'ani bima'na kitabatihi kullihi ayil hifdi fis suturi. Pengumpulan Al-Quran bermakna menuliskan Al-Quran seluruhnya, yakni menghafal Al-Quran dalam bentuk tulisan. Kemudian waqad marrajam al-Qur'ani bisalasi marahili. Pengumpulan Al-Quran berlangsung dalam 3 periode. Al-marhalatul ula, periode pertama, jam'ul Qur'ani ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa hadhil marhalatu tanqasimu ila qismaini. Periode pertama, pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada periode ini terbagi menjadi 2 bagian. Jam'ul Qur'ani bima'na hifdihi fis suduri. Pertama, pengumpulan Al-Quran dengan makna menghafalnya dalam dada. Nah, pada pengumpulan Al-Quran ini menggunakan hafalan yang sangat baik, tentunya dalam segi hafalannya. Kemudian Al-Quran itu sebagai wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebihnya selama 20 tahun. Kemudian jam'ul Qur'ani bima'na kitabatihi ala ahdi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengumpulan Al-Quran dengan makna menuliskannya. Nah, pada pengumpulan dengan cara menuliskannya ini dilakukan biasanya seperti di fakanu yaktubun al-Qur'ana fil likhofi, batu-batu tipis, kemudian warriqoi, kulit unta, kemudian juga wal aktabi, kayu yang diletakkan di kuda, kemudian wal asbi, yaitu pelepah kurma. Kemudian summa al-marhalatu as-saniyatu jam'ul Qur'ani fi ahdi Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini pengumpulannya yaitu ketika Abu Bakar menjadi seorang pemimpin mengalami ketakutan ataupun kekhawatiran. Karena pada saat itu banyaknya para penghafal Al-Quran yang wafat pada perang Yamamah. Sehingga Abu Bakar berinisiatif untuk mengumpulkannya dengan bentuk tulisan, yang mana pada saat itu Umar juga mengemukakan pendapatnya seperti itu. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas terkait
kelanjutan dari pertemuan kedua. Al-marhalatu as-salisatu, periode ketiga terkait dengan jam'ul Qur'ani fi ahdi Utsmani radhiyallahu anhu, pengumpulan Al-Qur'an pada masa Utsman. Pada saat itu para penghafal Al-Qur'an sudah tersebar di mana-mana. Bahkan dalam cara pembacaannya, kemudian huruf serta iramanya itu pun berbeda-beda. Sehingga pada saat itu Utsman berinisiatif untuk membukukannya yang dinamai dengan Mushaf Utsmani. Summa al-farqu baina jam'i Abi Bakrin wa jam'i Utsman radhiyallahu anhuma. Kemudian perbedaan pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar dan Utsman. Pada masa Abu Bakar, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar dilakukan karena adanya sebuah ketakutan, kekhawatiran dari Abu Bakar akan wafatnya sebuah penghafal Quran di medan perang, yang pada saat itu terjadi peperangan yang bernama Perang Yamamah. Summa pada masa Utsman, pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman dilakukan karena banyaknya para penghafal Al-Quran di negara-negara lain, sehingga pada saat itu banyaknya selembaran Al-Quran dan cara membacanya pun berbeda-beda, sehingga pada saat itu Utsman berinisiatif untuk membukukannya dengan dinamai Mushaf Utsmani. Nah, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas terkait dengan tafsir. Pengertian tafsir. At-tafsiru fil lughati. Tafsir menurut etimologi ataupun menurut bahasa. Taf'ilun minat tafsiri minal fassaro bima'nal ibanati wal kashfi wa izharil makna al ma'uli wa tafsir kashful muradi anil lafdi al muskili. Mengungkapkan dan menjelaskan makna yang masuk akal atau yang logis. Summa, kemudian wa tafsiru fil istilahi, dan tafsir, pengertian tafsir menurut terminologi ataupun istilah adalah huwa ilmun yufhamu bihi kitabullahi hil munazzalu ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wastikhraju ahkamihi wa hukmihi, yakni ilmu yang diturunkan melalui kitab Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh pemahaman dan penjelasan serta mengekstraksi keputusan-keputusannya atau hukum-hukumnya. Cuma tafsir bil ma'thuri. Tafsir bil ma'thuri huwa alladhi ya'tamidu ala sahihi al-manquli min tafsiril Qur'ani bil Qur'ani au bis sunnati au bima rawa anis sahabati au bima qalahu kutaru tabi'ina. Tafsir bil ma'thuri adalah salah satu yang wajib diikuti dan diperhitungkan karena itu adalah jalan pengetahuan yang benar. Ahamul kitabatil mu'allafati fi tafsir bil ma'thuri. Macam-macam tafsir bil ma'thuri. Al-awalu tafsir mansub ila Ibni Abbas, asani tafsir Ibnu Abi Uyainiyah, as-salis tafsir Ibnu Katsir. Summa tafsir bil ra'yi huwa ma ya'tamidu fihil mufassiru fi bayanil ma'na ala fahmihi al-khasi wastinbatihi bir ra'yi al-mujarradi. Fa ra'yi al-mujarradu alladhi la
lahu mura'atan lisyaqqati fi kitabillahi wa aktsarul ladzina tanawalut tafsira bihadhihi ruqi kanu min ahlil bidani. Tafsil bi-ra'yi adalah pemahaman yang diandalkan oleh penafsir dalam mengklarifikasi makna pada pemahamannya sendiri dan memunculkan dengan opini yang abstrak. Baik, di sini saya akan melanjutkan tugas membimbing saya mata kuliah studi naskah Arab 1. Pada pembahasan kali ini yakni pembahasan terkait dengan materi ulumul hadis pada pertemuan kelima. Jadi pada pertemuan kelima ini saya akan membahas terkait dengan naskah kedua yakni ulumul hadis. Nah, al-qismul awal, bab pertama, yanqasimul hadisu ila aqsamin katsiratin bi'tibaratin mukhtalifatin. Hadis terbagi kepada bagian-bagian yang banyak berdasarkan pertimbangan yang berbeda-beda. Al-i'tibarul awal, pertimbangan pertama, bin nazri ila turuqi naqlihi, dilihat dari cara penyampaian. Faqad qasamahu ulama'ul hadisi ila qismaini. Sarjana hadis membagi berdasarkan cara penyampaiannya kepada dua bagian. Al-awwalu, pertama, al-mutawatir, mutawatir atau al-hadisul mutawatir, yaitu hadis mutawatir. Wa huwa fil lughati, hadis mutawatir menurut bahasa, ismu fa'ilin minat tawaturi wa huwa at-tatabu'u al-katsir. Hadis mutawatir merupakan isim fa'il dari tawatur yang artinya berturut-turut dalam jumlah yang banyak. Kemudian wafil fil istilahi, menurut istilah hadis mutawatir adalah marwahu jam'un katsirun yastahilu tawatu'uhum alal khoto'i fadlan anil kidbi. Menurut istilah hadis mutawatir ialah diriwayatkan oleh rawi yang banyak, mustahil rawi yang banyak tersebut melakukan kesalahan, utamanya berdusta. Summa asani al-ahad. Pertimbangan kedua ataupun yang kedua dilihat dari cara penyampaiannya yaitu hadis ahad. Wa huwa fil lughati, hadis ahad menurut bahasa adalah jam'u ahadin wa huwal wahidi wal ahadu yutlaqu 'alal wahidi wal isnaini was salasati wa nahwihim. Menurut bahasa, hadis ahad adalah menunjukkan makna kepada 1, 2, 3 dan seterusnya. Tsumma fil istilahi, menurut istilah hadis ahad adalah marawahu adadun qalilun lam yablugh haddat tawaturi. Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi kecil rawi yang tidak sampai kepada hadis mutawatir. Wal ahadu salah satu aksamin. Nah, hadis ahad ini terbagi menjadi 3. Pertama ataupun al-awwalu hadis masyhur, asani hadis aziz, as-salisati hadis gharib. Hadis masyhur adalah wa huwa ma rawahu salasatun fa aksara wa lam yablugh haddat tawatur. Hadis yang diriwayatkan 3 atau lebih dengan mencapai hadis mutawatir. Contohnya ialah innallaha la yaqbidul ilma iltiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin biqabbidu
liqabbidul ulama rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis aziz adalah wahwa marwahu isnani faqat, hadis yang diriwayatkan oleh dua orang saja, dua rawi saja. Contoh dari hadis aziz adalah la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'ina. Rawahu Bukhari Muslim. Summa hadis gharib adalah ya wahwa marwahu wahidun faqat, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang rawi saja. Misalku contohnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pada pertemuan ke-6 akan membahas terkait dengan i'tibarus sani, timbangan kedua, bin nadri ila qailihi, dilihat dari sumbernya. Faqad qasamahul ulama'u al-hadisi ila salasati aqsamin. Sarjana hadis membagi berdasarkan sumbernya kepada 3 bagian. Al-awwalu al-hadisul marfu'u, pertama hadis marfu'. Wa huwa ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, ketetapan, atau sifat. Contoh dari hadis marfu, wa amsilukum kasirun wa minha taqaddama. Contohnya yang seperti tadi telah disebutkan. Summa asani al-hadisul mauqufu wa huwa ma'udhifa ila sahabiyyi min qawlihi aw fi'lihi. Nah, yang kedua ini hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Wa misaluhu qawlu Ali radhiyallahu anhu haditsu an-nasa bima ya'rifuna. Contohnya yaitu qawlu Ali radhiyallahu anhu haditsu an-nasa bimana ya'rifuna. Summa as-salisu al-hadisul maqtu. Yang ketiga hadis maqtu. Wa huwa ma'udifa ila tabi'i faman dunahu min qawlihi aw fi'lihi. Hadis maqtu adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in, orang-orang selain tabi'in, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Wa misaluhu, contoh dari hadis maqtu adalah qaulu Ibnu Sirin, ucapan Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu inti agama, belajarlah dari orang yang berpegang teguh terhadap agama. Kemudian al-i'tibaru as-salisu, pertimbangan ketiga, bin nadri ila hukmihi, dilihat dari segi hukumnya atau susunannya. Faqad qasamahul ulama'ul hadisi ila arba'ati aqsamin. Sarjana hadis membagi berdasarkan hukum atau susunannya kepada 4 bagian. Al-awwalu al-hadisus sahihu, pertama hadis sahih. Wa huwa ma ittasala sanaduhu binaqli thiqati an mislihi ila muntahahu min ghairi syududin wala illatin. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh rawi yang thiqah dari awal hingga akhir hadis tanpa ada kejanggalan dan tanpa ada kecacatan. Wal muradu bisiqati, yang disebut siqah adalah mangkana adlan tammadhabir, orang yang adil juga kuat hafalannya. Asani al-hadisul hasan, kedua hadis hasan. Wa huwa ma ittasala sanaduhu binaqli suduqi min ghairi syuduzin wala illatin. Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh rawi yang suduk tanpa ada kejanggalan dan tanpa ada kecacatan.
Wal muradu bisuduqi man kana adzan dobiton walam lau yakun dobtuhu taman. Yang disebut suduk adalah perawi yang adil, hafalan kuat, akan tetapi di bawah sikoh atau kurang sempurna. Summa asalisu summa asalisu al hadisu do'if. Asalisu ketiga hadis do'if. Oh iya, mohon maaf. Terkait dengan fal farqu baina sikoti wa baina suduqi. Inna sikota taman do gitu wasuduku ghairu taman do gitu. Perbedaan antara sikoh dan suduk ialah sikoh itu sempurna hafalannya dan suduk itu hafalannya tidak sempurna saja, ada sedikit ketidaksempurnaan. Summa asal itu al hadis do'if. Yang ketiga hadis do'if. Hadis do'if ma ukhtila fihi ahadun syurutul hadisil hasani. Hadis do'if adalah hadis yang kurang atau melanggar dari syarat hadis hasan. Misaluhu hadis contoh dari hadis dhaif adalah kullu kalamin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru. Tsumma wa min anwa'il hadis dhaifi macam-macam hadis dhaif. Al hadis mursalu wal mu'addalu wal mu'allaqu wal munqati'u wal mudallasu wasyadzu wal munkaru wal matruku wal mudqaribu wal maqlubu wa ghairiha. Tsumma ar-rabi'u al hadisul maudhu'. Hadis yang keempat hadis maudhu'. Wa huwa al-kidbu al-muftari ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis maudhu adalah hadis yang berdusta mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh dari hadis maudhu adalah man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mohon maaf, contoh dari hadis maudhu adalah hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Jadi contoh dari hadis maudhu itu yaitu hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Yang kedua atau asani akrimu ammatakum an-nakhlata. Baik, di sini saya akan melanjutkan mata kuliah studi naskah Arab tugas mandiri pada pertemuan ke-7 terkait dengan fikih. Fikih menurut etimologi adalah kadar-kadar paham atau sesuatu yang dipahami secara mendalam. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Fikih menurut terminologi adalah memahami hukum-hukum syariat, baik itu berkaitan dengan hukum fiqih, amalan. Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah mengarang sebuah buku dalam tema i'tiqad yang dinamai Fiqhul Akbar karena berkaitan dengan memahami masalah akidah. Istilahan utliqa al-fiqhu fi sadri al-islami ala fahmil ahkamis syari'.
syar'iyyati sawa'un kanat i'tiqadiyatan aw amaliyatan. Walihada sannafa Abu Hanifah rahimahullahu kitaban fi masailil i'tiqadi sammahu al-fiqhu al-fiqhul akbar. Wa bihadza at-ta'rifu yatabayyanu al-farqu bainal fiqhi wa usulil fiqhi. Adapun perbedaan fikih dan usul fikih ialah terkait dengan fikih, yaitu membahas petunjuk detail dalam segi hal wajib, sunnah, yang dibolehkan, diharamkan, dan kebencian, kesehatan, serta kerusakan. Kemudian yang terkait dengan usul fikih adalah membahas petunjuk keseluruhan dan bagaimana memanfaatkan dan hal menerima dari hal menerima dan hal menerima dan tidak terpapar usul fikih dari suatu masalah dari bab yang telah dijelaskan tadi. Semua terkait dengan taharah atau bersuci. Wa ma'na taharah lugatan, taharah menurut bahasa adalah an-nadzafatu wan nazahatu 'anil aqdari, bersih dan suci dari kotoran. Wa yu'arifuha al-fuqaha'u istilahan bi annaha irtifa'ul hadathi wa ma fi ma'nahu wa zawalul khubthi. Menghilangkan hadas yang serupa dengan hadas, dan dalam makna menghilangkan hadas menghilangkan kotoran najis. Faqauluhum fi ta'rif irtifa'ul hadathi irtifa'u ay zawalu wal hadatsu wasfun ma'nawiyyun yaqumu bil badani yamna'u minas salati wa nahwiha mimma yustaratu lahu at-taharatu ay annal hadatsa wasfun ma'nawiyyun falaysa syai'an hissiyan yumkinu musyahadatahu wa hadzal wasfu yamna'u minas salati. Pandangan ulama ahli fikih minas salati wa ma yustaratu lahu at-taharatu wa qawluhum wa ma fi ma'nahu ay ma fi ma'na irtifa'ul hadas. Menurut pandangan para ulama fikih, berkaitan dengan menghilangkan hadas, kata irtifa'u sama dengan zawalu yang artinya menghilangkan, dan kata hadas merupakan sifat manawi yang berada dalam badan yang mencegah dari sholat dan lainnya, yang mensyaratkan harus bersuci. Sesungguhnya kotoran merupakan perkara yang dapat dilihat oleh panca indera yang mana mungkin bisa dilihatnya, dan sifat ini mencegah dari sholat dan ibadah yang disyaratkan harus bersuci. Summa aqsamul miyahi, macam-macam air. Yuqassimu ba'dul fuqaha'i al-ma'i ila salasati aqsamin. Ulama fikih membagi air ke dalam 3 bagian. Yang pertama at-tahur, yang artinya suci dari zatnya dan menyucikan ke yang lain. Yang kedua tahur, artinya suci zatnya tetapi tidak menyucikan ke yang lain. Seperti karena ada sesuatu yang merubahnya, seperti rasa air, warna air, atau bau air jika kecampuran sesuatu sampai airnya berubah. Sama yang ketiga asalis an-najsu, artinya air yang berubah warnanya, rasanya, atau baunya karena kecampur sesuatu yang najis. Kemudian atau semua pada pertemuan ke-9 membahas terkait dengan air zam-zam, apakah boleh digunakan untuk berwudu dan mandi besar. Nah, menggunakan air zam-zam atau untuk berwudu itu tidak dimakruhkan, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian, apabila air zam-zam digunakan untuk menghilangkan najis, para ahli fikih telah menjelaskan tentang makruhnya menggunakan air zam-zam untuk menghilangkan najis. Adapun air zam-zam digunakan untuk mencuci, beberapa ulama mengatakan makruh karena perkataan Abbas radhiyallahu anhu,
Ada juga yang mengatakan tidak makruh karena jika diperbolehkan digunakan untuk berwudu, maka dalam masalah mencuci pun sama. Dan Imam Ibnu Taimiyah memilih makruh karena mengkhususkan mandi jinabah. Kemudian beberapa ulama berpendapat terkait dengan air yang kurang lebihnya dari 2 kulah. Pendapat pertama, jika ada air kurang dari 2 kulah, maka itu najis. Setelah ditemukan adanya sebuah najis. Adapun jika lebih dari 2 kulah, maka itu tidak najis. Kecuali berubah rasanya, warnanya, ataupun baunya. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Hambali. Pendapat kedua, sesungguhnya air itu tidak najis kecuali berubah secara mutlak sama ketika mencapai 2 kulah ataupun belum mencapai 2 kulah. Akan tetapi kurang dari 2 kulah terbagi untuk manusia. Jikalau najis itu terjatuh kepada najis, karena biasanya kurang dari 2 kulah itu akan berubah. Pendapat Rojih dan Ibnu Taimiyah berusaha mengumpulkan di antara para peneliti dan ahli ilmu tentang ungkapan ini dan dibuktikan dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Nabi, apakah kami berwudu di sumur bid'ah, yang mana sumur ini adalah sumur di mana menstruasi dan daging anjing dibuang? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya air itu suci, tidak terkena najis oleh sesuatu. Jika tidak terkena najis oleh sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ahmad. Baik, saya akan melanjutkan tugas dari mata kuliah Studi Naskah Arab pada pertemuan ke-10 terkait dengan sejarah peradaban Islam. Definisi peradaban dalam bahasa ialah orang-orang Arab menggunakan materi peradaban dengan beberapa makna. Di antaranya masuk ke dalam makna spiritual dan makna indrawi atau immaterial. Terkait dengan hal-hal moral spiritual, yakni kepandaian, kecerdasan, ketajaman, kesopanan, kemenangan, disiplin, kecepatan dalam mengambil ilmu dan memahaminya. Di antara makna terkait panca indrawi adalah meluruskan yang bengkok seperti meratakan tombak dan pedang. Definisi peradaban Islam adalah bangsa Islam memiliki keunikan peradaban dari peradaban bangsa lain karena ia memperoleh peradaban sendiri antara budaya dan mendefinisikannya terlebih dahulu dalam komponen dan karakteristik. Kemudian definisi peradaban Islam sangat banyak dan keragaman ini disebabkan oleh yang pertama, kebaruan dan modernitas istilah. Yang kedua, para sarjana kontemporer berbeda persepsi dan dalam istilahnya. Dan perkataan kami dalam sistem kehidupan mencakup semua sistem istilah kehidupan lainnya. Yang paling dominan adalah keyakinan, ibadah, dakwah, moral, masyarakat, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Dan pepatah kami mengatakan semuanya adalah lulusan dari ilmu-ilmu syariah yang berspesialisasi dalam satu sistem atau beberapa sistem lainnya. Kemudian ada juga pepatah. Jadi menurut pepatah, sains memunculkan konsep umum peradaban yang berarti kegiatan ilmiah, sastra, dan seni, dan kami mengatakan kolase Islam yang berarti asal-usul dan komponennya dalam semua sistemnya, sehingga cabang-cabang Islam keluar dengan itu dalam banyak sistemnya, karena ini adalah masalah ilmu-ilmu khusus seperti kepercayaan dalam sistem akidah dan lain-lain, di mana mempelajari asal-usul sistem ini dan cabang-cabangnya seperti ilmu fikih misalnya. Dan kami katakan dengan keterkaitannya ini dihasilkan oleh penelitian
eh, ensiklopedia yang menggabungkan ilmu-ilmu Islam dalam satu buku, tetapi dalam keterpisahan dan kemandirian pribadinya. Berdasarkan pengertian tersebut, peradaban Islam merupakan ilmu yang berdiri sendiri yang berbeda dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Definisi yang terakhir ini yang paling mendekati kebenaran karena mencakup topik utama peradaban Islam dan karena itu adalah definisi yang lengkap dan tidak parsial. Nah, kemudian pada pertemuan ke-11 ini membahas terkait munculnya ilmu peradaban Islam. Ilmu peradaban Islam lahir dari pendekatan Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam menyampaikan risalah Islam dengan banyak aspeknya dalam satu kesatuan yang utuh, dan pernyataannya adalah sebagai berikut. Pertama, Al-Quran telah memasukkan banyak ayat yang berisi petunjuk bijak dalam berbagai masalah kehidupan, sebagaimana firman Allah yang Maha Kuasa, dan hendaklah ada suatu umat di antara kamu yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada ma'ruf, dan mencegah dari munkar. Kedua, dia mengetahui bahwa sunnah Nabi mencakup semua aspek kehidupan dan dia akan mengatur upaya mereka dalam mencari pengetahuan dan menyebarkannya serta berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ketika ilmu-ilmu hukum berkembang, perluasan itu memerlukan spesialisasi dalam satu atau lebih dari ilmu-ilmu tersebut dalam mendapatkan akses ke ilmu itu dalam cabang-cabang dan prinsip-prinsip. Keempat, di zaman modern ini komunikasi antar manusia semakin dipermudah dan sarana ilmu semakin mudah, sehingga menjadi mudah bagi seseorang untuk mengambil konsepsi yang terintegrasi sekte manapun melalui satu buku yang mengumpulkan asal-usul dan cabang-cabangnya. Pada pertemuan ke-12 membahas terkait tujuan peradaban Islam. Tujuan dari peradaban Islam itu sendiri yang pertama memberikan siswa sejumlah ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Islam sebagai akidah, syariat, cara hidup, dan peradaban sebagai masyarakat umum. Yang kedua, mengembangkan semangat kesetiaan pada Islam dan mendahulukannya dari bentuk-bentuk afiliasi lainnya seperti nasionalisme, etnis, dan rasisme. Yang ketiga, mengakarkan konsep-konsep yang berkaitan dengan sistem dan metode Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para pendahulu. Yang keempat, menonjolkan pandangan holistik Islam sebagai satu kesatuan yang utuh dan padu serta menghilangkan pandangan parsial yang membatasinya pada beberapa aspek kehidupan. Yang kelima, mengimunisasi santri dari serbuan intelektual dengan berbagai metode dan sarananya yang bertujuan untuk mencairkan kepribadian Islami. Yang keenam, menganalisis posisi Islam terhadap isu-isu kontemporer dalam berbagai ilmu teoritis dan terapan serta mengkritisinya dari perspektif Islam. Yang terakhir, membantah kecurigaan yang muncul tentang Islam dan peraturannya, menyangkalnya dan menanggapinya. Kemudian pada pertemuan ke-13. Nah, pada pertemuan ke-13 ini membahas terkait dengan ilmu peradaban Islam, membahas terkait dengan topik-topik sebagai berikut. Yang pertama, pandangan Islam tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan. Yang kedua, nilai-nilai Islam dan ilmu peradaban Islam berurusan dengan mereka dalam hal konsep dan jenis mereka. Lebih tinggi, peradaban, dan moral. Yang ketiga, sistem agama Islam yang paling menonjol adalah sistem kepercayaan, peribadatan, sistem politik, sosial, dan ekonomi, sistem moral, serta sistem dakwah. Yang keempat, kekuatan dan arus yang memenuhi Islam seperti orientalisme, kristenisasi, zionisme, dan Freemasonry, di mana peradaban Islam mempelajari
kesamaan yang diangkat oleh kekuatan-kekuatan ini tentang Islam. Yang terakhir, sekte dan teori modern. Di antara sekte-sekte tersebut yang paling menonjol adalah sosialisme, kapitalisme, dan teori-teori yang paling menonjol, sekuler, evolusioner, dan eksistensial, di mana ilmu peradaban Islam menunjukkan perbedaan antara sekte-sekte dan teori-teori tersebut. Kemudian pada pertemuan ke-14 membahas terkait dengan ciri-ciri peradaban Islam. Nah, ciri-ciri peradaban Islam itu yakni sumber ketuhanan. Sumber ketuhanan di sini berarti bahwa sumber peradaban Islam adalah sumber ketuhanan, bukan manusia. Karena bersumber terutama dari wahyu ilahi kitab dan sunnah dan pendekatan holistik diambil dari pendekatan mereka. Oleh karena itu, konsepsi eksistensi peradaban Islam dengan segala ciri dan komponennya bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Melalui apa yang diturunkan dalam kitabnya yang mulia, Dia adalah Yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta dan manusia. Dan segala sesuatu di alam semesta dan manusia, dan segala sesuatu di alam semesta mengikuti sunnahnya yang ditetapkannya itu dan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Kemudian peradaban Islam adalah peradaban ketuhanan yang berdiri di hadapan semua peradaban material. Ini dibangun di atas dasar iman yang kuat kepada Tuhan dan ketakwaannya. Ini berkaitan dengan tujuan segala sesuatu dan asal-usulnya yang jauh. Melihat kehidupan bukan sebagai tujuan tertinggi dan ideal bagi manusia, seperti yang dilihat oleh materialis, tetapi sebagai jembatan ke akhirat dan tahap sementara bahwa seseorang harus berinvestasi dalam segala sesuatu yang membawa dia lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menghindari murka dan siksanya dan untuk kemenangan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan tugas mandiri dari naskah pembelajaran naskah Ulumul Quran, Ulumul Hadis, Fikih, serta sejarah peradaban Islam. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.